Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Agustina dengan NPM 2578108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan database untuk sistem studio foto. Nah, database dibuat supaya seluruh proses di studio foto bisa berjalan lebih terstruktur dan lebih efisien. Jadi nantinya sistem ini bisa membantu pengelolaan data pelanggan, booking, foto sampai pembayarannya. Nah, di sini saya juga membuat relasi antar tabel supaya data saling terhubung dan tidak redundansi. Nah, lanjut pada slide kedua. Nah, di bagian ini dijelaskan kenapa sistem digital itu penting untuk studio foto. Kalau semuanya masih manual, pada era manual ini biasanya sering muncul beberapa masalah, misalnya jadwal booking bentrok, pencatatan pembayaran kurang rapi, atau pencarian data pelanggan menjadi lama. Nah, karena itu dibuat sistem database yang saling terintegrasi. Nah, jadi nanti ketika pelanggan melakukan booking, semua data langsung masuk ke database secara otomatis. Mulai dari data pelanggan, jadwal booking, paket foto yang dipilih, sampai pembayaran semuanya langsung tersimpan ke sistem. Nah, di sini ada era manual, arsitektur digital. Nah, di sini dia bisa memudahkan pemesanan, integritas data pelanggan, manajemen jadwal real time, validasi pembayaran akurat. Lanjut pada slide ketiga. Nah, di sini ada fondasi operasional, standaritas, entitas master. Nah, di sini ada entitas master yang menjadi dasar dari sistem. Yang pertama itu ada tabel studio di sini. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data studio, seperti di sini ada ID studio, nama studio, dan lokasi. Nah, kemudian di sebelahnya di sini ada pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini dipakai untuk menyimpan data customer, seperti di sini ada ID pelanggan, nama, HP, dan alamat. Nah, jadi tabel master ini nantinya akan dipakai terus oleh tabel interaksi transaksi lainnya. Oke, lanjut. Nah, pada slide keempat ini menggunakan mesin transaksi secara terpusat. Nah, selanjutnya di sini ada tabel admin. Nah, di sini ada ID admin, username, dan peran. Selanjutnya admin bisa mengolah banyak booking, jadi kayak relasinya itu one to many di sini. Nah, kemudian booking terhubung ke pembayaran. Nah, di sini. Nah, jadi artinya setiap booking nantinya memiliki data pembayaran. Nah, di tabel booking sendiri itu terdapat beberapa atribut, seperti di sini ada ID booking, ID pelanggan, ID studio, tanggal booking, lalu status booking, dan ID admin. Nah, sedangkan tabel pembayaran menyimpan informasi pembayaran customer. Nah, di sini tabel pembayaran ada ID pembayaran, ID booking, dan jumlah. Oke, lanjut ke slide kelima. Nah, pada slide kelima ini ada adapter sistem, mengurai anomali relasi money-to-money. Nah, di bagian ini ada relasi money-to-money. Jadi satu booking bisa memiliki beberapa paket foto gitu. Nah, di sisi lain satu paket foto juga bisa dipilih oleh banyak booking. Nah, di sini karena itu dibuat tabel penghubung, yaitu detail booking. Nah, ada detail booking ada di sini. Nah, fungsi tabel ini itu untuk memecah relasi money to money.
supaya struktur database tetap normal dan tidak redundan. Nah, di tabel detail booking terdapat ID detail, ID booking, ID paket, dan kuantitas atau jumlah paket yang akan dipilih nantinya. Nah, pada paket foto ini ada ID paket, nama paket, dan harga. Nah, kemudian tabel paket foto menyimpan data paket seperti nama paket dan harga paketnya. Lanjut slide 6. Di sini ada entity relation diagram. Nah, ini ada gambar diagramnya. Nah, di slide ini bisa dilihat hubungan antar tabel dan sistem. Pelanggan melakukan booking, kemudian booking terhubung dengan studio dan admin. Nah, booking ini terhubung dengan studio dan admin. Nah, setelah itu booking juga terhubung dengan pembayaran. Lalu untuk pemilihan paket foto digunakan tabel detail booking seperti penghubung ke tabel paket foto. Jadi dari gambar ini bisa dilihat kalau seluruh data di dalam sistem saling terhubung dan memiliki relasi yang jelas. Nah, pada slide ke-7 di sini ada jalur pipa data perjalanan real-time satu pemesanan. Di bagian ini dijelaskan alur data dalam sistem. Nah, proses dimulai dari pelanggan melakukan input data dan memilih jadwal booking. Kemudian pelanggan memilih paket foto yang diinginkan. Nah, setelah data berhasil divalidasi, sistem akan menyimpan seluruh data ke database utama. Jadi semua proses berjalan otomatis dan lebih efisien dibanding pencatatan manual. Seperti itu. Lanjut ke slide 8. Di sini ada translasi blueprint menjadi script eksekusi. Nah, setelah blueprint database selesai dibuat, langkah berikutnya adalah implementasi ke SQL. Di sini digunakan perintah create table untuk membuat tabel-tabel yang ada di database. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas utama. Kemudian digunakan foreign key untuk menghubungkan antar tabel. Jadi relasi antar tabel di R tadi bisa diterapkan langsung ke database. Lanjut pada slide 9. Nah, fondasi yang siap men-kelas bisnis. Nah, ini slide yang terakhir. Nah, jadi kesimpulannya rancangan database studi foto ini dibuat supaya proses operasional lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Dengan adanya relasi antar tabel, data menjadi lebih konsisten dan lebih mudah diproses. Selain itu, desain ini juga bisa dikembangkan lagi untuk fitur tambahan seperti laporan otomatis atau sistem reservasi online. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf karena saya membuat PPT ini menggunakan AI supaya gambarnya itu terlihat jelas dan lebih hidup gitu. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menjelaskannya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.